Skuad Garuda berhasil memberikan perlawanan yang sengit saat berhadapan dengan Argentina. Pada pertandingan bertajuk FIFA Matchday itu, Albiceleste yang merupakan juara dunia hanya mampu membobol gawang Indonesia 2 kali. Bahkan Alejandro Garnacho sampai dibuat nggak berkutik oleh Asnawi Mangkualam yang tampil lugas di laga kali ini. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkapnya sebagai berikut. Kejutan Sintayong. Menjelang laga Indonesia menghadapi Argentina, masing-masing pelatih sudah siap untuk menyajikan pertandingan terbaik. Salah satu rumor menyebut pelatih Argentina yakni Lionel Scaloni akan merotasi hampir seluruh pemainnya di laga nanti. Omongan tersebut mengundang reaksi dari pecinta sepak bola Indonesia. Mereka menganggap sang juara dunia sudah meremehkan skuad Garuda. Namun isu miring itu langsung dibantah mentah-mentah oleh Lionel Scaloni. Dia menyebut rotasi pemain dilakukan karena ingin bereksperimen dan juga mencoba taktik yang baru. Mendengar hal itu, Sintayong tetap menaruh waspada penuh terhadap Argentina. Pelatih asal Korea Selatan ini mengatakan Argentina tetap akan berada di level yang berbeda meskipun main dengan lapis kedua. Di sisi lain, pelatih 52 tahun ini sudah menyiapkan beberapa strategi rahasia. Dia menyebut akan coba mengejutkan skuad Tenggo di pertandingan nanti. Namun pelatih yang sempat mengalahkan Jerman itu mengatakan kalau kejutan cuma bisa dilakukan oleh para pemain yang berada di dalam lapangan. Sintayong berharap pemainnya berada dalam performa yang terbaik. Antusiasme penonton. Sepanjang pertandingan, Stadion Utama Gelora Bung Karno tetap padat dipenuhi penonton. Sebagai informasi, para penonton banyak yang kecewa karena Lionel Messi nggak dibawa Lionel Scaloni. Mantan pemain dari Paris Saint-Germain ini diberikan waktu liburan oleh sang pelatih. Selain itu, Lapulga juga sempat kesal saat berada di China. Pemain 35 tahun ini nggak bisa leluasa saat berada di luar karena dikerumuni oleh para fans. Maka dari itu, saat berada di Indonesia, hotel tempat menginap pemain Argentina dirahasiakan. Gagalnya kedatangan Messi ke Indonesia nggak membuat animo masyarakat menurun. Bahkan supporter Indonesia menyiapkan sesuatu di 1 hari sebelum pertandingan. Supporter menyiapkan koreografi bertuliskan La Grande Indonesia yang terlihat di tribun utara. Kabarnya koreo ini dilakukan sebagai bentuk kecintaan supporter kepada tim nasional Indonesia. Kalah secara terhormat. Sayangnya di laga ini timnas Indonesia harus takluk di tangan Argentina dengan 2 gol tanpa balas. Meskipun kalah segalanya, skuad Garuda berhasil menahan 19 dari 21 tembakan yang dilepaskan pemain Argentina. Sejak menit awal, pasukan Lionel Scaloni langsung mendominasi jalannya pertandingan. Beruntung lini belakang Indonesia yang dipimpin oleh Asnawi Mangkualam tampil dengan sangat solid. Peluang emas baru terjadi pada menit ke-28 saat Jordi Amat melakukan blunder fatal. Bola yang dia kuasai direbut oleh Julian Alvarez yang berada 1 lawan 1 dengan Hernando Ari. Untung tendangannya masih mampu dihalau oleh Elkan Baggett yang langsung menutup di depan mulut gawang. Setelah berkali-kali gagal untuk menembus kotak penalti, Argentina mencoba peruntungan lewat tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Dengan cara itu, skuad Albiceleste baru bisa melesakkan gol lewat Leandro Paredes di menit ke-38 laga. Tendangan roket dari pemain Juventus ini nggak mampu dihalau oleh Hernando. Sebenarnya Indonesia hampir menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Akan tetapi peluang emas yang didapatkan oleh Ivar Jenner di depan mulut gawang masih mampu digagalkan oleh Emiliano Martinez. Indonesia yang berada di ranking 149 FIFA mampu menutup babak pertama hanya dengan skor 1-0. Dominasi skuad Tenggo nggak berhenti di babak kedua. Skuad Albiceleste mampu menggandakan kedudukan di situasi sepak pojok lewat Christian Romero. Indonesia pun lebih berani menyerang dengan tusukan-tusukan di sisi sayap dan juga pergerakan cantik dari Marcelino Ferdinand. Ditambah lemparan jauh Pratama Arhan yang membuat Elkan Baggett nyaris membuat gol gantung ke gawang Emi Martinez. Lionel Scaloni juga menambah kekuatan di lini serang dengan memasukkan Alejandro Garnacho. Sayangnya kehadiran pemain Manchester United itu dijegal oleh pertahanan tangguh Indonesia. Sebab pergerakannya selalu dimatikan oleh Asnawi Mangkualam yang tampil Spartan. Bahkan ex-PSM Makassar ini berhasil melakukan tackle bersih di menit ke-79 dan 89. Garnacho yang frustasi sempat membalas dengan melakukan tackle baik.
Beruntung wasit yang memimpin pertandingan cuma memberikan Garnacho peringatan. Hasil ini merupakan perjuangan terbaik yang bisa diberikan oleh anak asuh Sintayong. Pasalnya tim sekelas Kroasia saja harus takluk dengan 3 gol tanpa balas di semifinal Piala Dunia lalu. Setelah pertandingan, beberapa pemain timnas Indonesia terlihat melakukan pertukaran jersey. Salah satunya ada Elkan Baggett yang memilih jersey Cristian Romero. Senjata rahasia Sintayong. Sintayong benar-benar menepati janjinya untuk memberikan kejutan. Masuknya Pratama Arhan di babak kedua membuat skuad Garuda lebih berani untuk menyerang. Pada menit ke-55 pemain dari Tokyo Verdy ini sempat mengejutkan lewat senjata rahasianya. Saat itu Elkan Baggett berhasil menyambut lemparan jarak jauh. Akan tetapi sundulannya masih ditepis oleh Emiliano Martinez. Arhan kembali mendapatkan kesempatannya di menit ke-57 dan 58. Emiliano yang gak mau mengulangi kesalahan yang sama langsung berinisiatif untuk mengatur saat lemparan dilakukan. Namun tetap saja lemparannya masih merepotkan lini bertahan Argentina. Selanjutnya ada Asnawi Mangkualam yang tampil penuh semangat selama 90 menit. Eks-Persiba Balikpapan ini gak takut untuk melakukan penetrasi serangan. Beberapa kali inisiasinya membuat Cristian Romero dan kawan-kawan kelimpungan. Kemudian ada juga Marcelino yang juga beberapa kali nggak gentar untuk menunjukkan skillnya. Salah satu aksi heroiknya terjadi di menit ke-66 saat berduel dengan Garnacho. Dia mendapatkan sorakan dari penonton karena sukses mengelabui winger 18 tahun ini lewat gocekan mautnya. Terakhir ada Elkan Baggett yang sebelumnya melakukan penyelamatan ngeri lewat bloknya. Elkan Baggett terlihat beberapa kali memenangkan bola atas dari para pemain Argentina. Asnawi disorot media Inggris. Usai pertandingan, Sintayong memberikan komentarnya tentang laga tadi. Dia mengaku cukup puas dengan penampilan anak asuhnya yang punya mental yang sama kuat seperti Argentina. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap pengalaman ini bisa membuat para pemainnya lebih berkembang. Selain itu, Sintayong juga memberikan sanjungan kepada Asnawi Mangkualam. Pelatih 52 tahun ini menyebut kapten Indonesia itu merupakan pemain terbaik di laga ini. Bahkan dia bilang akan memenangkan pertandingan kalau punya 5 pemain seperti Asnawi. Lionel Scaloni ikut mengomentari penampilan skuad Garuda di laga kali ini. Pelatih 45 tahun ini menyebut gak akan memberikan saran kepada Indonesia karena mereka sudah tampil gemilang. Apresiasi setinggi langit juga diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi berterima kasih kepada para pemain karena sudah tampil semaksimal mungkin. Orang nomor 1 di Indonesia ini berharap skuad Garuda akan lebih baik lagi ke depannya. Sementara itu, Erick Thohir selaku Ketua PSSI juga nggak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Menurutnya, dengan digelarnya laga ini, Indonesia perlahan-lahan akan bangkit dari tidur panjangnya. Perjuangan gigih anak asuh Sintayong itu juga mendapatkan perhatian dari media luar. Salah satunya adalah The Sun yang menyoroti Alejandro Garnacho yang berjuang sangat keras di laga ini. Media asal Inggris itu memuji Asnawi Mangkualam yang sudah membuat Garnacho kesulitan. Usai saling menyulitkan di sepanjang pertandingan, Asnawi dan Garnacho sudah saling follow di Instagramnya. Itu membuktikan rivalitas mereka cuma terjadi di atas lapangan saja. Gak cuma Asnawi, Pratama Arhan juga disorot oleh media Argentina yang bernama La Nación. Media tersebut menyebut kalau Pratama Arhan merupakan pemain paling berbahaya di skuad Garuda. Itulah ulasan kronologi timnas Indonesia yang kalah terhormat atas Argentina. Bagaimana pendapatmu? Bolehkah kita berharap kalau Indonesia nanti akan bermain di level Piala Dunia belasan tahun atau puluhan tahun yang akan datang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.